Assalamualaikum Ulin. Waalaikumsalam Pak. Sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Kita lanjut ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Oke, ini udah lewat 10 menit ya, kita mulai sambil menunggu teman yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Perkuliahan malam ini perkuliahan yang ke-11 ya, atau yang berikutnya di perkuliahan yang keempat ya, setelah UTS ini. Manajemen dan organisasi. Kembali kepada manajemen dan organisasi. Setelah beberapa ada penjelasan terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, dan minggu kemarin kita sampaikan terkait dengan manajemen SDM atau sumber daya manusia. Ini masih tidak jauh terkait dengan manajemen sumber daya manusia atau kepada organisasi. Karena dengan koordinasi dan rentang manajemen ini proses yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi. Koordinasi yang merupakan proses pengintegrasian tujuan dan juga kegiatan pada satuan atau organisasi yang terpisah, yang jauh dari organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Jadi yang pegawainya, SDM-nya, unit-unitnya yang banyak fungsi atau juga unit-unit bagian-bagian, bahkan mungkin bagiannya ada di beberapa lokasi yang berbeda, bagaimana mengkoordinasikan dalam kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan organisasi itu tetap harus berjalan. Di sebuah organisasi yang sifatnya besar, Soleh, silahkan Soleh ikut bergabung ya. Selamat malam Pak. Malam, silakan Soleh ya, ikut sama-sama sini ya. Baik Pak. Oke, kita baru mulai. Nah, jadi koordinasi ini menyatukan, mengintegrasikan tujuan dan juga kegiatan-kegiatan dari program yang sudah ada dalam unit atau dalam satuan yang terpisah, baik dalam satu wilayah yang luas, apalagi lokasinya yang berbeda-beda atau tempat kerjanya yang berbeda-beda. Terpisahnya ini suatu yang harus disesuaikan dengan visi, mungkin juga misi, sasaran dari organisasi tersebut. Lebih-lebih organisasinya yang melaksanakan produk yang diunggulkan atau produksi yang banyak diketahui oleh masyarakat.
Bisa juga yang sifatnya mungkin kecil, sedikit, tetapi mempunyai cabang-cabang. Ini yang harus dilakukan tentunya komunikasinya. Komunikasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan, baik itu yang ada di pusatnya atau di kantor senternya, juga yang ada di bagian-bagian atau unit-unit yang terpisah dari induknya atau dari kantor pusatnya. Jadi komunikasi ini sangat penting. Dan untuk itu komunikasi itu merupakan kunci dalam pelaksanaan koordinasi yang efektif. Kalau di atas bagaimana mencapai tujuan organisasi secara efisien, tapi harus juga dilakukan dari efisien tadi harus ada efektivitas, tentunya dalam hal komunikasi. Sekarang sudah banyak yang dilakukan seperti kantor itu bisa di mana-mana, bahkan bisa melaksanakan tugas di restoran, sambil makan, di kafe, di perjalanan, dan di tempat-tempat terpisah. Nah, dengan rentang manajemen ini harus tetap ada yang namanya standar operasionalnya. Apa yang dilakukan mengkoordinasikan tugas-tugas tadi supaya satu jalur, satu tujuan dengan yang diinginkan atau diharapkan oleh perusahaan yang melaksanakan, mengerjakan kepada kita. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memanage usaha kecil. Nah, tentunya wirausaha atau usaha kecil ini harus tetap berjalan, harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan, apalagi yang sifatnya wirausaha yang dilakukan oleh masyarakat umum. Misalnya ada salah satu produksi makanan misalnya, atau rumah makan lah. Rumah makan itu banyak juga yang franchise, banyak juga yang sifatnya mengikuti dengan apa yang sudah berjalan. Koordinasi ini sangat diperlukan, dan bagaimana agar rumah makan tadi terorganisir secara efektif atau secara efisien, dan tentunya pelaksanaannya harus secara efektif. Begitu juga kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan yang dilakukan dari kantor pusat, misalnya kantor pusatnya di Jakarta, yang merupakan kantor yang terpusat yang ada di ibu kota. Namun dengan berbagai pertimbangan, dengan ekspansi perluasan kegiatan, wirausaha tadi membuka cabang. Misalnya di Bandung ada, di Surabaya ada, di Kalimantan ada, di Medan ada, misalnya ada 4 cabang. Nah, kantor pusat itu sebagai kantor yang merepresentasikan tidak kepada tempat produksi misalnya. Tempat produksinya ada di Bandung, di Surabaya, di Kalimantan, dan di Medan misalnya. Nah, kantor pusat melihat apa yang menjadi kebutuhan dalam menyatukan produksi tadi. Karena jangan sampai nanti berbeda. Produksi yang di Bandung, produksi yang di Surabaya,
produksi yang di Kalimantan dengan produksi yang di Medan berbeda. Tetapi ini harus satu label, harus jenis yang sama. Nah, dari wirausaha tadi, karena kantor pusatnya di Jakarta, contoh ini, berarti yang di Bandung itu harus tetap berkoordinasi. Dan kantor pusatlah yang harus selalu mengkoordinasikan apa yang menjadi kebutuhan atau juga barang-barang yang apakah diorder atau disampaikan kepada reseller atau juga kepada masyarakat. Misalnya Bandung produksinya 500 pack PCS atau box gitu ya. Surabaya 600 misalnya. Kalimantan 1000, Medan cuma 200 misalnya. Nah, dari jumlah 500 tambah 600, 1100 ditambah 1000, itu 2000 ditambah 200, 2200 itu per hari misalnya. Nah, dari produk-produk yang 2200 tadi dari jumlah 4 lokasi, tentunya tidak mungkin diproduksi dalam satu tempat di kantor pusat dari Jakarta, kan tidak mungkin untuk efisien dan efektif. Efisiennya gimana? Kalau dilaksanakan di kantor pusat, produksi kantor pusat, bagaimana distribusi produk-produk tadi? Bagaimana perjalanan dari Jakarta ke Bandung, Jakarta Surabaya, Jakarta Kalimantan, Jakarta Medan tidak memungkinkan. Begitu juga dari segi personil. Kalau ditempatkan dalam satu titik di Jakarta tidak memungkinkan. Nah, untuk itu dengan cara mengkoordinasikan dengan rentang manajemen ini dilakukanlah di unit-unit atau cabang-cabang tadi. Bandung, Surabaya, Kalimantan, dan Medan misalnya. Nah, tentunya manajer pimpinan pusat ini menghitung berapa yang ada SDM di kantor pusat di Jakarta. Nah, ini nyambung juga dengan materi kuliah di minggu yang lalu. Nah, dari kantor pusat itu hanya yang sifatnya administratif, yang sifatnya koordinasi, tidak sampai dengan kepada bagian produksi, itu mungkin relatif lebih sedikit SDM-nya. Tetapi SDM di sini, pimpinan atau manajer harus SDM yang mampu, yang bisa menyatukan, mengintegrasikan dari 4 unit, 4 cabang, 4 wilayah yang berbeda, bagaimana tujuan organisasi ini bisa efisien. Karena data setiap saat terkomunikasikan ke kantor pusat ke Jakarta. Dari Bandung, dari Surabaya, dari Kalimantan, dan dari Medan tadi. Terlihat bahkan apa yang dilakukan oleh wilayah itu terekam setiap saat karena dengan menggunakan aplikasi dari perusahaan tadi. Baik itu keuangannya, baik itu absensi atau kehadiran pegawai tersebut, baik itu perkembangan perusahaan, anak perusahaan, dan seluruhnya terkoordinasikan. Ini yang disampaikan di atas tadi, bahwa kuncinya adalah komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi ini. Nah, kalau pelaksanaan koordinasi merupakan kunci dalam komunikasi, tentunya apa yang dimudahkan, tidak bertele-tele, dan juga sangat dimengerti oleh wilayah-wilayah tadi. Kalau ini komunikasinya lancar, tentunya di
manajer pusat itu harus membagi tugas habis. Misalnya, apa yang dilaporkan oleh wilayah selalu terekam oleh kantor pusat. Baik perjalanan dari keuangannya, perjalanan bahan bakunya, perjalanan packagingnya, perjalanan distribusi kepada resellernya, atau juga kepada konsumennya, semua terdeteksi. Ini yang menjadikan komunikasi akan efektif secara pelaksanaan koordinasi apabila dilakukan oleh tim yang solid yang sudah terbiasa mengkomunikasikan ini. Jadi jangan lupa bahwa mengkoordinasikan ini harus tetap ditingkatkan. Nah, untuk itu beberapa hal yang terkait dengan memanage usaha tadi, walaupun itu usaha mikro atau usaha kecil, itu sangat dibutuhkan dalam mengkoordinasikan dalam rentang manajemen ini. Misalnya, bagaimana usaha kecil atau usaha mikro dikelola atau dijalankan. Nah, itu ada beberapa terkait dengan peningkatan sumber daya manusianya. Nah, peran sumber daya manusia ini yang sangat penting karena pada dasarnya manajemen usaha kecil maupun usaha mikro yang ada di pusat dengan mengkomunikasikan dengan wilayah-wilayah itu sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan manajemen organisasi yang bisnis pada umumnya. Mungkin yang usaha kecil usaha mikro ini hampir sama dengan manajemen dengan bisnis yang lainnya. Sebagai sebuah organisasi yang bisnis, keseluruhan fungsi manajemen ini sebaiknya dijalankan dengan mempertimbangkan jenis dan skala bisnis dari usaha yang dilakukan. Jadi manajemen usaha kecil itu tidak jauh berbeda dengan bisnis besar. Nah, adik-adik sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tentunya harus memahami ini dalam upaya menjabarkan, mengeksploitasi kegiatan, penyebarannya agar lebih meluas lagi. Karena dengan perluasan ekspansi kegiatan keluar, ini awal tentunya rentang manajemennya harus disiapkan dengan rapi. Sarana prasarananya disiapkan dengan rapi. Dan juga apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari unit atau wilayah tadi harus dimudahkan. Jangan sampai tenaganya harus diporsir, waktunya harus diporsir, juga pemikirannya harus diporsir, tapi sarananya tidak disiapkan. Tidak akan jalan, tidak akan mudah juga untuk melakukan komunikasi. Karena dengan susahnya aplikasi, susahnya teknologi, ini akan pengaruh kepada efektivitas, efisiensi dari tujuan organisasi. Bagaimana bisa mencapai tujuan apabila organisasi tadi sangat sulit untuk berkomunikasi. Jadi kantor pusat atau wilayahnya ini harus menyambung, harus tidak ada kendala. Nah, jadi dalam manajemen usaha kecil ini harus jauh berbeda dengan manajemen perusahaan pada umumnya. Untuk itu, apa-apa aja sih yang dilakukan koordinasi secara efektif tersebut? Satu, misalnya menguasai teknik-teknik manajemen dasar. Kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif, mengurangi kebutuhan koordinasi dengan melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Ini yang 3 hal di sini
bagaimana melakukan koordinasi yang efektif dan efisien. Dengan koordinasi yang efektif, ada di semua, teknik bagaimana memanage dasar-dasar dari wilayah itu harus jelas. Dan ada transparansi dari wilayah 1 dengan wilayah 2. Ini yang suka banyak ada lah gitu ya. Pimpinan atau manajer itu secara manajemen tidak terbuka, justru dilakukanlah manajemen konflik, manajemen yang mengadukan antara yang satu dengan yang itu, yang tidak boleh. Di mana manajemen konflik itu diadakan, itu hal-hal tertentu, mana yang lebih kepada perusahaan atau yang sifatnya bukan kepada wirausaha ini. Karena kalau wirausaha wilayah-wilayah yang satu dengan yang lainnya ada konflik, ini akan berimbas kepada semuanya. Terdengar satu komplain, terdengar konsumen komplain, itu akan semuanya terlihat. Apalagi punya grup dengan UKM dan konsumen yang lainnya. Apalagi punya sosial media yang lainnya. Dan juga apa-apa yang menjadi teknologi menginformasikan secara luas tadi. Jadi teknik-teknik memanage itu dari dasar yang harus dilakukan. Kenapa dari dasar-dasar harus dilakukan? Karena yang sifatnya fundamental, yang sifatnya dasar, itu dari sumber daya manusianya harus tahu. Jangan hanya selewat tahunya, apalagi yang tahunya dari orang lain yang mungkin pengolahannya atau pemanfaatannya dari teknik-teknik memanage tadi belum sesuai. Harus belajar, harus dibuka bahwa wilayah-wilayah yang contoh Bapak tadi ada 4 wilayah misalnya, Surabaya, Medan, Kalimantan dengan Bandung ini tipenya sama, proseduralnya sama, dan juga teknik-teknik memanage harus sama, karena ini harus tingkat dasar. Bagaimana komunikasi yang efektif? Kalau ada yang sifatnya berbarengan, mungkin bisa dilakukan kalau ketemu agak susah karena berbeda wilayah, tetapi bagaimana yang sifatnya komunikasi yang langsung, bisa sekarang itu dengan Zoom, dengan aplikasi yang lainnya, sehingga terdengar, terekam apa yang menjadi komunikasi yang efektif kepada contoh wilayah-wilayah yang ada di Bandung, Surabaya, dan Medan, serta Kalimantan tadi. Jadi pasti efektif dalam komunikasinya. Nah, ini yang harus dimudahkan. Atau apa yang menjadi kemudahan di wilayahnya, misalnya dengan Telegram kah, dengan email kah, atau dengan langsung yang tingkat pimpinan di wilayahnya. Jadi komunikasinya harus efektif. Sejalan dengan efektif tadi, yang ada pimpinan wilayah harus segera mengimplementasikannya, harus segera mengupdate apa yang menjadi informasi tadi. Kembali kepada yang pernah Bapak sampaikan, sumber daya manusia. Sumber daya manusia tadi bisa didiklat, ditingkatkan, mempelajari, dan juga diberikan teknik-teknik komunikasinya. Jadi banyak hal yang tingkat manajemen dasar yang harus disampaikan.
Selanjutnya, mengurangi kebutuhan koordinasi dengan melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Ini juga kantor pusat harus menilai. Jangan semua harus tergantung kepada manajer wilayah. Untuk itu aturan-aturan yang ada harus dioptimalkan dan juga diberdayakan. Ini bukan hanya sesaat. Misalnya produk barang yang tipe, ukuran, polanya sama, ya udah disatukan dengan wilayah-wilayah yang lain. Nah, kalau ini disatukan dan dengan ada timingnya, ada waktu yang ditentukan, ini kan lebih bagus lagi. Jadi mengurangi kebutuhan koordinasi tadi. Tidak selalu berpedoman, berpanduan kepada yang ada dengan aplikasi atau dengan teknik-teknik yang dari kantor pusat. Jadi harus bisa bagaimana dikurangi, karena kalau selalu berpedoman dalam setiap saat itu tidak bagus juga. Tetapi pedoman tadi apakah ukurannya informasi seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, atau mungkin bahkan lebih karena tipenya, karena modelnya, prototipenya itu bisa berbeda-beda. Lanjut. Nah, jadi prinsip rentang manajemen itu berkaitan erat dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh manajer atau atasan. Ini yang tadi Bapak sampaikan. Berapa kebutuhan SDM di Bandung? Katakanlah di Bandung tadi mencontohkannya produksinya 500 box per hari. Misalnya di Bandung cukup 20 pegawai. Di Surabaya, karena tadi yang contohkan ada 600 box atau packs per hari. Berarti kalau di Bandung 20, berarti misalnya di Surabaya bisa 25 pegawai. Di Kalimantan, tadi contohkan ada 1000 packs per hari. Ini lebih banyak. Minimal 2 kali lipat yang di Bandung, berarti 40 pegawai. Yang di Medan, karena tadi contohkan 200 pack, berarti setengahnya yang ada dari Bandung. Cukup maksimal 10 pegawai. Nah, dengan rentang manajemen yang SDM yang ada, ini akan terlihat. Jadi prinsipnya hubungan atau kaitannya erat dengan jumlah bawahan atau pegawai yang dapat dikendalikan secara efektif oleh manajer atau atasannya. Misalnya Medan tadi ada 200 per hari dan dicontohkan ada 10. Nah, dari 10 orang itu harus dikomunikasikan rentang manajemennya apa yang menjadi kebutuhan agar produk-produknya sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu juga yang di Bandung, yang di Surabaya, dan yang di Kalimantan tadi. Ini yang harus disesuaikan dengan jumlah bawahan, komunikasi-komunikasinya. Pimpinan wilayah, kepala unit, atau juga yang yang dijabat oleh seorang manajer wilayah, semua rentang manajemennya dari kantor pusat. Kantor pusat akan melihat, memudah koordinasi ini, siapa yang akan dipegang atau dijabat oleh satu orang tadi, sehingga komunikasi akan menjadikan lancar. Itu adik-adik yang terkait dengan prinsip manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan atau jumlah staf. Berikutnya, jadi antara rentang manajemen dan koordinasi itu saling berhubungan erat, saling terkait. Nah,
bagaimana manajemen atau dilakukan lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan tadi, koordinasinya harus saling berhubungan erat. Tadi yang Bapak sampaikan, jangan ada perbedaan, miskomunikasi, apalagi tendensi negatif dari pusat, katakanlah Jakarta, kepada Bandung yang wilayah, begitu juga kepada yang lainnya. Harus berhubungan erat. Karena kalau tidak berhubungan erat, akan tidak tercipta produk atau tujuan atau hasil dari kegiatan-kegiatan tadi. Kalau ini harus berhubungan erat, tentunya tipe-tipe manajernya itu harus tetap buka mata, buka telinga, kasarnya gitu ya. Apa yang menjadikan produk di daerah itu selalu terpantau, selalu terlihat, selalu terlaporkan dari wilayah-wilayah kepada kantor pusat. Dan kantor pusat selalu on time, baik dalam pemberian sarannya, pemberian informasinya, pemberian perubahan-perubahannya atau pergeserannya. Ini yang harus on time juga kepada daerah atau wilayah. Dan bahkan kalau perubahan-perubahan ini sifatnya jangan mendadak, sifatnya juga harus terencana, kecuali ada yang sifatnya urgen, ada yang sifatnya tidak bisa ditunda, yang sifatnya harus segera, baru di sini. Jadi harus dilakukan secara baik oleh perencana-perencana dalam wilayah-wilayah tadi. Jadi intinya harus berhubungan erat antara manajer dengan wilayah-wilayah dalam rentang manajemen di sini. Nah, sekarang ada pendapat yang mengatakan bahwa semakin besar jumlah rentang, semakin tidak mudah untuk melakukan koordinasi kegiatan kepada bawahan secara efektif. Coba dianalisa, dikaji. Misalnya tadi, contoh 4 wilayah. Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Medan. Yang terlihat dari struktur ini mungkin satu di Kalimantan karena berbeda dalam waktu. Misalnya di Kalimantan jam 8 pagi masuk kerja. Di Jakarta itu masih jam 7 misalnya kan gitu ya. Perbedaan 1 jam misalnya. Nah, dalam rentang manajemen mengkoordinasikan ini harus siap diukur. Jangan sampai dengan perbedaan ini justru sulit untuk komunikasi. Di sini ada salah satu pendapat tadi yang disampaikan Bapak. Semakin besar jumlah rentang, semakin tidak mudah untuk melakukan koordinasi. Memang ini kalau terkait dengan lebih banyak jumlah rentangnya, memang komunikasi itu harus terus intens. Tapi bisa diberikan juga kalau memang rentang manajemen, rentang kendalinya agak susah, wilayah-wilayah yang menjadikan
jauh, susah untuk komunikasi, bagaimana menjadikan unit yang terpisahkan sebagai perusahaan yang kedua atau yang ketiga atau yang lainnya yang dengan diatur untuk oleh satu pimpinan yang semuanya menjadikan dalam unit yang sama. Jadi tidak menjadikan wilayah kalau memang rentang manajemennya ini terlalu sulit. Misalnya dari 4 tadi, ya udah Kalimantan karena produknya banyak sampai dengan 1000 katakanlah jumlah pegawainya banyak, kebutuhannya banyak, menjadi kantor tersendiri. Walaupun secara laporan ini cukup hasil finalnya aja, hasil akhirnya aja, agar tujuannya efisien, efektif, dan tentunya akan berlomba. Ya, berlombanya secara positif antara yang dari Kalimantan dengan yang di Jakarta. Kalau yang dari Kalimantan itu punya sendiri, dikelola satu manajemen sendiri, tidak ada cabang-cabangnya, wilayah-wilayahnya. Tapi kalau Jakarta melakukannya sendiri, punya 3 cabang. Bandung, Surabaya, Medan. Apabila rentang kendali yang Bapak sampaikan ini mau terpisah. Karena yang dicontohkan di sini, semakin besar rentang kendalinya atau rentang manajemennya, ya seolah-olah semakin susah untuk melakukan koordinasi. Nah, itu harus dibuktikan dengan analisa. Dan analisa tadi alternatif-alternatifnya ya banyak. Misalnya tadi contoh dipisah. Yang kedua ditingkatkan. Bagaimana komunikasi dengan aplikasi dan kemudahan-kemudahan jadi tambah. Tentunya sarananya ditambah, mungkin lebih diefektifkan lagi yang sesuai dengan digitalisasinya. Jadi kemudahan-kemudahan ini harus tetap dilakukan, tetapi juga harus dilihat cost-nya, biayanya. Jangan sampai biaya antara membuka Kalimantan menjadi satu unit dengan menambah sarana itu mana yang paling efisien efektif dalam cost-nya, biayanya. Karena kalau dipisah berarti manajer belanja kebutuhan hidupnya, belanja kebutuhan operasional sebagai pimpinannya akan nambah. Dari sarana tempat kerjanya, sarana rumah jabatannya, sarana penunjangnya, itu yang harus dilakukan. Tetapi dengan diberikannya tambahan beberapa alternatif tempat dan sarana digitalnya atau sarana produksinya, ini mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah. Jadi dianalisa, benarkah semakin besar jumlah rentang, apakah betul semakin tidak mudah untuk melakukan koordinasi kegiatan kepada bawahannya. Nah, kalau memang tidak mudah, bagaimana supaya mudah tadi? Alternatifnya tadi dicontohkan misalnya dengan membuat satu unit yang terpisah, tidak menjadikan anak perusahaan, tidak menjadikan wilayah, tidak menjadikan bawahan-bawahan dalam satu manajer yang dari pusat atau yang di Jakarta tadi. Itu yang menjadikan supaya analisa tadi harus disampaikan dan beberapa alternatif. Lanjut. Mengapa penentuan rentang manajemen yang tepat
itu harus diperlukan. Kenapa sih perlunya penentuan rentang manajemen yang tepat itu? Kenapa? Kenapa diperlukan misalnya itu? Ada beberapa hal. Di sini dari dua alasan itu, satu karena rentang manajemen mempengaruhi penggunaan secara efisien oleh manajer saat pelaksanaan kerja dari bawahan mereka. Itu yang pertama. Dalam penentuan rentang manajemen tadi. Yang kedua, hubungan antara rentang manajemen dengan struktur organisasi dan hubungan seluruh anggota dalam organisasi. Jadi ada hubungan antara rentang manajemen dengan struktur organisasi dan hubungan seluruh anggota dalam organisasi. Ini kalau dikaitkan dengan materi minggu yang lalu, bahwa semua tim dalam SDM itu harus bekerja secara objektif, secara transparan, karena di sini ada hal yang membingungkan kalau tidak dilakukan dengan memanage secara baik. Karena kenapa? Jangan sampai pegawai yang baru 2 tahun sudah naik jabatan, padahal statusnya sama, padahal kemampuannya sama, sedangkan yang 5 tahun masih jadi staffing aja, jadi lower aja. Itu kan tidak akan menjadikan bagus dalam struktur organisasi ini. Jadi pasti ada hubungannya dengan rentang manajemen tadi. Dan juga dari struktur ini dengan seluruh anggota organisasi. Kalau ada perbedaan tadi dalam melihat manajemen secara berbeda, ini banyak atau akan terdampak kepada yang lainnya. Nah, untuk itu banyak hal yang dilakukan. Perubahan tadi misalnya, lakukanlah tes seleksi secara terbuka. Misalnya, antara yang 5 tahun dengan yang 2 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, apakah kemampuannya sama? Jangan-jangan yang 10 tahun tadi tidak bisa apa-apa. Kan itu, jangan sampai tidak bisa. Yang 5 tahun juga kemampuannya berbeda, karena tidak selalu mau berinovasi, berkreativitas dalam mengolah produksinya. Justru yang 2 tahun ini yang mau belajar, yang mau tahan dalam pressure kekuatan manajemen tadi, tetapi yang 2 tahun ini usia dalam bekerjanya masih 2 tahun, usia dalam hidupnya juga masih di bawah yang 5 tahun, yang mungkin 10 tahun, itu yang harus dilakukan. Jadi cara-cara untuk melihat rentang manajemen ini harus benar-benar dikaji. Jangan sampai menjadikan perusahaan, wirausaha ini akan tergerogoti dengan isu yang belum dijelaskan oleh perusahaan. Apalagi perusahaannya dengan tegas, tetapi hanya kepada level menengah ke atas. Tidak disampaikan secara real kepada staffing atau yang di bawahnya tadi. Ini kan akan menjadikan produksi akan ada berbeda. Dan bahkan rentang manajemen ini
dengan struktur organisasi akan tambah jauh dan hubungannya itu akan kurang bagus, sehingga pekerja karyawan itu akan ogah-ogahan, akan malas-malesan dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi harus ada rentang manajemen ini betul-betul difasilitasi, walaupun jauh dengan komunikasi yang ada seolah-olah ini dekat, mudah untuk melakukan komunikasi tadi. Karena kalau tidak dilakukan komunikasi ini akan menjadikan perusahaan, apalagi yang dicontohkan rentang manajemennya jauh, ini akan menjadikan buang-buang biaya, bahkan produknya akan mungkin tidak banyak yang diminati oleh masyarakat, oleh pelanggan, karena kekurang mampuan dalam rentang manajemen ini oleh manajer, oleh pimpinan perusahaan, sehingga yang ada hasil dari produk karyawan-karyawan tadi tidak optimal dan juga masih di bawah standar. Walaupun target tercapai, tetapi hanya output, tidak terlihat tujuan organisasinya. Ini yang harus dilakukan oleh semua. Karena di sini jangan sampai hubungan antara manajemen dengan strukturnya itu ya tidak bisa dilakukan secara baik. Itu jadi rentang manajemen ini harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tadi. Apa yang menjadikan tujuan dalam programnya, dalam kegiatannya, apalagi outputnya sampai dengan masyarakat itu puas secara outcome, secara benefit, dan ini semuanya akan menjadikan kemampuan perusahaan yang kedepannya akan menjadi tambah bagus lagi. Dan ujungnya ya mensejahterakan para karyawan, karena dengan produk yang banyak, produk yang sesuai, dibeli masyarakat, puas, dan terus masyarakat konsumennya menjadikan kebutuhan untuk sehari-hari ini akan lebih bagus lagi. Jadi itu Adik-adik. Oke. Ada tipe rumusan. Ini Gray Kunas dalam memilih suatu rentang manajemen. Jadi seorang manajer itu berapa sih mempertimbangkan hubungan satu dengan anggota yang lainnya dalam organisasi ini secara langsung dengan bawahan yang juga diawasi, tetapi hubungan dari para karyawan tadi atau hubungan dari struktur tadi dengan bawahan, dengan staffing itu tadi ada menjadikan kurang sepadan atau kurang dilakukan continue lah gitu. Oke. Ini yang dilakukan rumus Gray Kunas ini adalah sebagai berikut. Misalnya tadi yang Bapak contohkan, total pegawai Bandung ada 20. Surabaya ada 40. Ya. Surabaya ada 25. Kalimantan ada 40. Dan Medan ada 10 misalnya. Itu yang membawahi kegiatan-kegiatan yang di wilayah-wilayah. Nah, ini ada membuat rumusan bagaimana hubungan koordinasi antara
satu dengan yang lainnya, antara manajer dengan bawahannya. Ini beberapa contoh misalnya. Ada R besar ya di sini ya. Ini N yang di dalamnya 2, N-1 dan N-1. R itu jumlah hubungan, N itu jumlah bawahan. Misalnya yang Bapak contohkan di sini, N-nya 5 misalnya. Kenapa jawaban bawahannya itu ada 100? Dari N dikalikan jumlah N-1, N-1, itu jadi R-nya itu kan jumlah hubungan. Nah, dari jumlah hubungan ini bagaimana bawahan yang ada dalamnya? Berarti 5 yang di dalamnya 2 kali 5 dikurangi 1, 4. Ditambah 5 dikurangi 1, 4. Jadi 4 ditambah 4, 8. Kali 2, 16. Jadi ditambah 4, jadi kali 5, 100. Itu adik-adik. Itu kalau N-nya 5. Berbeda seperti yang disampaikan dalam contoh tadi. Kalau N-nya 10, di atas ya N-nya kan 5, itu menjadi 100 jumlah bawahan. Jumlah 100 hubungan. Tapi kalau N-nya 10, kenapa tidak menjadi 200? Bahkan ini stuffingnya menjadi 5.210. Ini contoh berikutnya. Jadi dalam hubungan untuk melihat rentang kendali tadi, span of control-nya ini adalah jumlah bawahan, ya, jumlah staffing yang melapor langsung kepada manajer tertentu. Nah, bawahan-bawahan kepada manajer yang di wilayahnya. Jadi dasar pelaksanaan rentang kendali ini, rentang manajemen ini, hubungan potensial, yaitu di dalamnya ada wewenang, ada delegasi, ada tanggung jawab. Gitu, ada semua. Dan dari hubungan potensial ini sebagai bawahan dengan rentang kendalinya, ini harus sejalan apa yang ditentukan oleh tim pusat, manajer pusat. Contoh tadi ada 100 misalnya ya, dari 5 wilayah tadi yang Bapak contohkan. 4 yang ada di daerah, ini contohnya juga ke sini, misalnya 5, N-nya 5, misalnya kantor pusat 1, ditambah wilayah Bandung 1 jadi 2, wilayah Surabaya 1 jadi 3, wilayah Kalimantan 1 jadi 4, wilayah Medan 1 jadi 5. Ini yang dicontohkan wilayah-wilayah yang ada di pusat ditambah atau ditambahkan menjadi 5 wilayah. Ini ada total 100 yang berhubungan oleh manajer rentang kendalinya kepada wilayah-wilayah tadi. Nah, dari 100 tadi dengan N5 ini ada di titik yang harus melaksanakan koordinasi, dan dicontohkan tadi dari wilayah yang berbeda ini, pegawai-pegawainya juga jumlahnya berbeda sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pegawai-pegawai yang ada di daerah tadi.
Tetapi SDM ini harus seimbang, harus sebanding apa yang menjadi jumlah total produk dengan jumlah personil yang ada, dan bahkan dikaitkan dengan efektivitas efisiensi ini juga dengan finansial, dengan dana. Efektifkah hubungan rentang kendali ini? Atau jangan-jangan antara wilayah yang kecil dengan wilayah personil karyawannya yang banyak, ini juga akan menjadikan perbedaan. Bisa saja mungkin Kalimantan personil banyak, produk banyak, tetapi ternyata di pemasaran-pemasaran ini yang banyak diterjunkan kepada daerah-daerah yang sehingga wilayah Kalimantan sangat luas dan banyak diperlukan. Ini contoh. Berbeda dengan Bandung, hanya sekitar Bandung, karena dekat dengan Jakarta, sehingga pelaksanaan pemasaran atau marketingnya ini sangat dipengaruhi oleh masyarakat, wilayahnya sangat berdekatan. Tetapi berbeda antara Bandung dan Kalimantan. Kalimantan jumlah wilayahnya luas, penduduknya agak kurang, berbeda dengan yang Bandung, wilayahnya kecil, penduduknya yang luas. Nah, ini rumusan Gray-Kunas ini bisa diterapkan. Berapa keperluan terkait dengan jumlah yang ada dalam kebutuhan personil. Karena seperti dicontohkan di sini, bagaimana rentang manajemennya, bagaimana rentang kendalinya, sehingga karyawan itu intinya mudah komunikasi dengan atasan langsungnya. Begitu juga manajernya memudahkan komunikasi dengan staf-stafnya. Walaupun banyak stafnya, tetapi kalau efektif efisien jalan ya akan mudah juga dalam pelaksanaan tujuan dari organisasi tadi atau tujuan dari perusahaan tadi. Secara keseluruhan, kebutuhan-kebutuhan dalam memanage SDM ini, rentang kendalinya harus diukur. Jangan sampai diukurnya hanya jumlahnya aja. Tetapi SDM itu harus diukur kemampuan dari karyawannya apakah seimbang antara unit wilayah yang satu dengan yang lainnya. Kalau berkurang atau mungkin kalau pendidikannya belum sama dengan yang di wilayah lain, segera buatkan jadwal, buatkan perintah tugas kepada yang ada di wilayah tadi untuk segera menyusul, menyeimbangkan, menyetarakan dengan wilayah lain. Misalnya wilayah lain dalam satu produk itu kecepatannya katakanlah 1 jam bisa mencapai 20 pak misalnya. Dari mulai produk keluar, bagaimana memverifikasi, bagaimana mengaudit, bagaimana mengemas, bagaimana finalisasi, katakanlah tadi cepat. Tapi di wilayah lain yang seharusnya 1 jam ini 1 jam 20 menit. Walaupun secara totality dalam 1 hari sesuai dengan prediksi katakanlah 1000, tapi waktu istirahat dan waktu untuk shift atau pergantian ini
sangat kurang sehingga karyawan terlalu disibukkan dengan hal-hal yang hanya Halo produk. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, salam, silakan. Ya Pak, saya Rian ya Pak ya, Andrian Satria Karim. Siap, Rian kemana aja nih? Baru lihat lagi. Ya, baru pulang kerja Pak, lagi di stasiun. Waduh, mantap nih. Di mana? Ya, Stasiun Pak. mana nih? Stasiun mana? Saya sambil makan dulu ya Pak. Ya, emang kerjanya di mana, Rian? Ya, baik. Kerjanya di Oke, mana, Pak. Rian? Hah? Kerjanya di mana, Rian? Apa Pak? Kerjanya di Jakarta ya? Di mana? Ya, di Kuningan Pak. Oh, Kuningan. Tapi tetap Ya. ikut ya, walaupun di jalan juga ya. Ya, tetap ikut Pak. Tetap ikut ya, Ya. biar nanti harus Ya. ini. Dan Ya, baik, Pak. nanti banyak komunikasi juga dengan teman-temannya ya. Ya, baik Pak. Ya. Ya gitu, jadi nanti tuh Rian, jadi tetap harus sama-sama karena kerja dimanapun tetap kuliah ini harus selesai. Kuliah tetap adik-adik harus dapat mengikuti yang seperti Bapak sampaikan tadi. Sekarang itu kerja tidak selalu di belakang meja. Begitu juga kuliah, dan tetap harus didorong untuk mengikutinya. Banyak yang sudah diberikan selain disampaikan di Bapak di sini, juga banyak di buku-buku. Dan dari Bapak intinya perkuliahan ini atau adik-adik ini dalam perkuliahannya ya harus bisa mengikuti, walaupun ya mungkin tadi seperti Rian sampaikan di stasiun, sambil jalan atau sambil perjalanan dari pekerjaan tadi. Nggak apa-apa, silakan. Dan itu bagus, harus semangat. Begitu juga kepada yang lainnya, pada Dinda, Soleh, atau juga dengan yang lainnya. Dan kalau ada hal-hal yang memungkinkan untuk komunikasi, silahkan dijapri ke Bapak ya. Jadi boleh aja, jadi nanti tidak khusus di dalam perkuliahan. Silahkan kalau ada yang dikomunikasikan. Dilanjut. Jadi rumus-rumus ini bagaimana melihat rentang kendali antara manajer dengan bawahan-bawahannya. Ada yang dalam satu kantor, satu area yang sama, itu bagaimana hubungannya supaya tujuan dari perusahaan akan tercapai, khususnya produk-produk, dan juga jangan sampai mempertimbangkan justru adanya kerugian. Karena gara-gara hubungan rentang kendali, rentang manajemennya tidak diatur, ini yang akan menjadikan kerugian dari produksi itu perusahaan tadi. Kayak itu. Ini yang Bapak sampaikan tadi. Hubungan potensial itu ada wewenang, delegasi, tanggung jawab. Kalau ini dilakukan oleh kantor pusat yang di Jakarta, misalnya contoh tadi, dengan yang antar wilayah yang ada di Bandung, Surabaya, Kalimantan, dan Medan, ini wewenangnya apa yang harus diberikan? Karena tidak mungkin manajer pusat selalu ada setiap hari bisa ke Bandung, Surabaya, Kalimantan, Medan, kan tidak mungkin. Tapi polanya apa yang harus disampaikan supaya dalam rentang kendali ini apa wewenangnya yang diberikan? Apa delegasi yang diberikan? Apa tanggung jawab yang diberikan? Misalnya okelah, kalau keuangan mungkin harus pusat. Pusatnya itu untuk meminta kebutuhan wilayah, wilayah mengajukan dulu dalam rencana pengeluaran. Misalnya, kebutuhan gaji pegawai berapa? Kebutuhan operasional karyawan berapa? Kebutuhan operasional dari gedung berapa? Dan lain-lain. Ini agar terfokus, terpusat kepada manajer pusat, bisa saja. Tetapi hal-hal yang mana yang diberikan kewenangan, delegasi, tanggung jawab. Misalnya kewenangan, delegasi, dan tanggung jawabnya.
Oke, silahkan pimpinan wilayah menyampaikan kebutuhan apa di bulan ini. Atau mungkin di minggu ini lebih mudah. Kan penyampaian usulan itu tidak harus datang ke Jakarta. Cukup dengan email, cukup dengan informasi apa yang menjadi format yang dibutuhkan. Nah, katakanlah kebutuhan di wilayah 1 bulan misalnya kebutuhan 100 juta misalnya. Nah, per minggu kan akan terlihat apakah 25% sama atau berbeda mungkin. 30%, 20%, 30%, 20%. Kan totalnya 100%. Wewenangnya berikan kepada wilayah agar kepala wilayah, manajer wilayah bertanggung jawab kepada manajer pusat. Delegasikan dengan manajer wilayah sebagai pimpinan yang bertanggung jawab dari mulai perencanaan belinya apa, barangnya checklist berapa, kebutuhannya sama, tipenya sama, apa sama, itu yang dibutuhkan. Dan wewenangnya berikan kepada delegasi dan sekaligus tanggung jawab kepada wilayah. Ini yang harus dilakukan. Jadi rentang kendali itu harus ada. Kalau semuanya kaku oleh pusat, apalagi pusat itu mungkin juga harus detail, harus jelas, ini ya akan susah. Akan susah kalau tidak diberikan kewenangan. Nah, kalaupun nanti ada kecurigaan atau ada ketidakpuasan atau ada keraguan, tugaskan tim audit sebulan sekalikah dari pusat kepada wilayah, 2 bulan sekalikah dari pusat ke wilayah. Nah, tugas auditor ini yang harus melaporkan langsung kepada manajer pusatnya. Jadi ada rentang kendalinya. Jadi kalau semuanya dipegang pusat, adik-adik nanti sebagai manajer pusat maupun manajer wilayah itu harus ada masukan kalau perusahaannya ingin lari, ingin bisa segera sesuai dengan harapan. Karena kalau tidak berlomba gitu, potensi yang seharusnya di depan mata kalah sama pesaing yang ada. Kalau potensi yang konsumennya sudah segera ingin mendapatkan produk, kalau tidak ada pendelegasian atau kewenangan tanggung jawab diberikan, kalah oleh pesaing-pesaing yang ada. Nah, untuk itu manajemen itu harus terbuka. Nah, manajemen itu harus terus melihat dan harus semuanya berfungsi. Tidak ada yang disumputin, tidak ada yang ditutupin, tidak ada yang ragu-ragu. Kalau semuanya terbuka, ini perusahaan akan bagus. Ini yang menjadi hubungan rentang kendali oleh manajer pusat, bahkan mungkin oleh pemilik modal. Pemilik modal tinggal tunggu di rumah, tinggal tunggu di di yang lain, bahkan mengkontrolnya, menceknya, tinggal membuka banking, membuka lebih mudah, lebih banyak. Artinya itu harus ada rentang kendali. Dan tentunya rentang kendali ini ada semua ya, tidak semudah juga yang diucapkan. Harus semuanya terbuka dan juga pengawasan yang didelegasikan juga harus ada. Akan pusing kalau semuanya dilakukan oleh sendiri. Melihat keuangan sendiri, melihat kontrol barang yang dibeli sendiri, melihat SDM kekuatannya sendiri, tidak akan efektif. Untuk itu rentang kendali ini benar-benar dibutuhkan. Ini yang juga menjadi contoh-contoh Bapak sampaikan. Kalau kebutuhan tadi
2 orang kan harus ada 6. Kalau 5 orang sampai dengan 100 yang rentang kendali yang di bawahnya. Kalau ada 6 di wilayah, ada 222-an. Dan begitu juga ini rumusan-rumusannya. Itu Adik-adik semua sudah habis waktunya. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin yang perlu dipertanyakan silahkan. Kalau memang yang perlu disampaikan WA, japri aja silahkan Bapak tunggu. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sekarang udah jam 20:20 atau jam 8:20 dan mungkin ada kegiatan yang lain. Terima kasih Bapak Heri ya di kuliah perkenalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.